Selamat bergabung teman-teman di Kasino Kabar Sini Sono. Hari ini edisi komunitas tetap masih berputar seputar komunitas di hari weekend yang ceria. Tepuk tangan untuk Amar. Halo. Sekarang tentang tamu diperkenalkan secara gaib. Biar tahu-tahu sendiri aja lah. Iya, kalau season 1 begitu. Nih. Sekarang langsung pep. Amar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mang. 2 tahun kita nggak ketemu. Asli beneran nggak ketemu. beneran nggak ketemu. Beneran Ini bukan settingan ya. Beneran nggak ketemu. Beneran nggak ketemu. Parah. Nah, Mar, tujuan gue mengundang lu hari ini ada sesuatu hal yang membuat gue terpantik ke tempo hari, yaitu muncul sebuah berita di Instastory lu adalah lu bersepeda ke Bandung. Nah, itu lu bisa jelasin nggak tuh proses lu jalan ke Bandung berapa jam? Sebenarnya awalnya jelasin dari awal tuh. Jelasin dari awal dah. Ceritanya. Pasti ada orang yang gila nih bikin ide. Ada teman gue sebelumnya. Dia bilang ke Bandung asik kali ya. Gitu. Soalnya sebelumnya teman-teman gue emang ada yang ke Bandung, cuman waktu itu gue lagi nggak ada di obrolan itu. Terus kata nggak sampai Bandung, terus nyasar gitu. Nyasar, abis gitu akhirnya istilahnya nggak finish lah ibaratnya. Itu udah lama banget. Terus habis gitu ada yang nyeletuk lagi, Bandung yuk gitu. Nah, ini pasti semua dari itu gue nggak ada di tongkrongan itu lagi. Nah, cuman ada yang ngajak, Mar, mau ikut Bandung nggak gitu? Waduh, gue pengen tapi ribet. Gue tuh bilang sama teman gue, kalau misalnya gue dapat pinjaman sepeda, gue dapat pinjaman tas segala macam gitu-gitu, sama dapat cuti, gue ikut. Gue bilang gitu. Udah selang lama akhirnya gue pinjem dapat satu part dapat satu pinjaman. Akhirnya gue dapat pinjaman sepeda juga kan. Nah, akhirnya terus terakhir tinggal cuti nih. Terus akhirnya dapat cuti. Terus akhirnya berangkat di hari weekdays. Soalnya kalau weekend itu macet kan, terus juga sempit. Kalau misalnya cuma Sabtu Minggu, kayak ibaratnya kapan istirahatnya, kapan jalan-jalannya gitu kan. Udah akhirnya dapat cuti, terus ya udah. Waduh, jadi beneran gini nih. Akhirnya ya udah mau nggak mau, gue mesti ngomong sama temen gue. Akhirnya ya udah latihan segala macam gitu. Akhirnya seminggu sebelum ya latihan, mesti makan yang bener kayak gitu-gitu sih. Oh, persiapannya juga ini ya? Ada istilahnya carbo loading namanya. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah, terus dari situ berangkat hari Kamis. Tapi sebelum itu gue pernah dari Bantul ke Jogja. Gue pernah. Oh nggak, itu nggak heran udah Bantul ke Jogja. Tapi abis itu naik ke atas Kaliurang sampai atas Merapi gitu. Itu lumayan jauh sih dulu sih. Oh wow, ke Merapinya. Waktu pas gue lupa tahun berapa. Pokoknya Merapi beberapa bulan abis meletus. Mbah Marijan. Oh, udah lama banget. Nanti ntar fotonya dikasih tahu. Sedap. Terus, ya pokoknya tuh di daerah situ kayak rumah tuh udah kayak hitam, terus si genteng-gentengnya udah nggak ada gitu, udah hancur segala macam gitu. Oh, udah jadi kota hantu lah. Iya, udah jadi kota hantu, beneran, literally kota hantu. Ya pokoknya kayak gitu. Yang pas Bandung, akhirnya hari Kamis subuh ya, jam 5.20. Gue tuh kesiangan, harusnya jam 5 udah harus berangkat. Ya ibaratnya jam 4.45 lah udah harusnya udah berangkat. Ini 5.20 udah berangkat. Kesiangan, terus akhirnya kayak checkpoint pertama di Bogor. Di Bogor tuh sarapan McD. Itu makanan khas Bogor kan tuh. McD. Oh, dari Jakarta langsung ke Bogor dulu? Iya, dari Bogor dulu. Terus sarapan, segala macam. Nah, habis gitu, itu jam 7-an deh kalau nggak salah. Loh, berarti dari Jakarta naik sepeda ke Bogor cuma 2 jam? 2 jam. Jam 7. Jam 7-an. Nah, habis gitu, sarapan di McD. Habis gitu, langsung tuh ke arah puncak. Nah, itu arah puncak tuh abis-abisan tuh di situ. Itu parah sih. Kayak medannya jalan parah. Itu mobil aja kopling kosong. Iya, naik beat aja geter gimana naik sepeda kan. Iya kan? Terus pokoknya kalau tanjakan tuh ujungnya kan kelihatan ya. Cuman pas di goes tuh
gitu. Ini kapan kelarnya nih kalau kelar gitu kayak gitu itu parah banget sih. Nggak sampai-sampai ya Pak ya? Nggak sampai-sampai. Ujungnya mah kelihatan. Ujungnya sih kelihatan. Cuma udah gitu. Oh, itu masjid yang itu tuh. Gitu. Iya, udah deket nih. Gitu. Pokoknya 500 meternya naik sepeda di puncak tanjakan tuh lama banget ya pokoknya. Udah akhirnya sampai puncak tuh Mang Ade kayak di paling atasnya itu gue jam 12 lewat. Oke. Jam 12 lewat siang. Itu lo ibaratnya sebelum turun lah itu dari puncak ke paling tinggi. Itu jam 12 akhirnya di situ istirahat segala macem. Belum makan siang. Makan siangnya tuh di Sate Marangi di Cianjur ya di bawahnya. Pokoknya kota. Iya, udah kota. Kayak gitu. Yang di Simpang Raya apa ya? Kayak gitu. Terus Sate Marangi, nah itu di situ udah istirahat, makan siang. Itu jam 1-an. Terus habis itu sempat hujan gede banget. Terus mikir kalau misalnya mau lanjut, harus nunggu agak reda dulu. Kalau jalan hujan-hujan kan agak agak bahaya segala macam kan. Akhirnya alhamdulillahnya hujannya cuma sebentar. Ya sisa becek-becek doang, akhirnya turun terus tuh. Turun terus dari jam kurang lebih setengah 2, jam 2 kali ya. Turun ke bawah. Akhirnya ketemu di, kalau yang sering long ride ke Bandung tuh Cipatat tuh raja terakhir. Ibaratnya tuh raja terakhir. Sebelum di Cipatat tuh gue sempet kencing dulu di kayak kantor kelurahan gitu. Kantor kelurahan, terus gue tanya sama... ada pom bensin? Nggak ada. Apa namanya? Warungnya jarang, gitu-gitu loh. Udah nggak ada Indomaret, kayak gitu-gitu. Terus gue sempat di... Yang tadi tuh kantor kelurahan gitu, sempat kencing. Taruh sepeda, terus nanya, Mas, ini Cipatat udah berapa jauh gitu? Kata, oh deket segala macem gitu. Terus Masnya bilang, Masnya dari mana gitu? Saya dari atas gitu. Oh gitu. Dari atas mana? Habis makan sate. Oh, sate. Terus kata Masnya, oh Cipatat mah udah deket, tinggal kayak 2 kilo, 3 kilo lagi lah. Gitu. Oh gitu, yaudah Mas. Habis, emang dari tinggalnya di atas, terus gue bilang tinggalnya di Jakarta. Terus kata Masnya, walah adalah gitu. Kata Masnya, walah adalah gitu. Iya Mas, saya lagi ini sepedahan sampai Bandung. Mau ke Bandung ujung-ujungnya, oh gitu. Udah akhirnya ke Cipatat. Nah itu di Cipatat tuh itu emang parah banget sih. Itu kan ibaratnya Gunung Kapur dibelah. Cipatat tuh Gunung Kapur dibelah, jadi tuh jalanannya beneran gini-gini, Bang. Lebih parah dari puncak begini-begininya? Masih parah puncak. Lebih parah puncak. Puncak tuh beneran gini. Tapi kalau si Cipatat tuh tetap gini tapi landai terus. Okay. Nggak ada tanjakan turunan terus. Bener-bener belah gunung. Belah gunung terus Gunung Kapur gitu. Itu gua jam 5:30 baru masuk si Cipatat itu. 5:30 ya, jam abis ya 5:30 terus pelan-pelan sampai abis maghrib itu udah gelap. Lampu belakang gue mati. Kesisa lampu depan doang. Gue selama di jalan tuh Assalamualaikum gitu. Ini maaf nih ya, kau potong. Pergi berapa orang, Pak? Berlima. Oh, berlima. Itu bisa satu-satu. Nggak ada yang bareng. Mati lu. Nggak ada yang bareng. Lu nggak konvoy? Enggak. What the fuck? Enggak, sendiri-sendiri. Itu ibaratnya dibilangnya tuh pace-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia bisa cepet, jadi cepet. Kalau misalnya dia yang sedang-sedang aja, ya Emang peraturannya begitu di dunia bersepeda? Sebenarnya ada iya ada enggak. Soalnya semakin kita nungguin, semakin lama dong. Oh, kayak hukum naik gunung ya? Iya, semakin kita nungguin semakin lama dong. Soalnya seenggaknya jam 1 kita harus sampai atas. Udah sampai habis puncak jam 1. Ternyata ada teman gue yang belum sampai puncak. Nah itu harus naik mobil. Nah, jarak dari lu, teman-teman lu dan teman-teman yang lainnya berapa? Enggak sampai jauh, 5 kilo. What? Jauh, Bang. Jauh. Nah, terus udah gelap-gelap Cipatat. Jauh, gelap Cipatat. Udah gue takut banget. Gue nggak tahu kenapa ya, beneran gue takut setan ketimbang begal deh. Serius. Pas di situ. Dongo lu mau mendingan. Pas di situ. Serius. Lu setan baca ayat kursi masih mending, lu begal lu apa yang lu bacain. Gue nggak kepikiran gitu, serius. Soalnya nggak tahu, karena pikirannya gini. Ada masjid gede di bawah tapi Mang. Pas di atas tuh
masjid kecil, rumah tuh kayak cuman lampu depannya doang, kayak dari jauh tuh kelihatan. Iya. Ibaratnya tuh Ya kayak remang-remang lah. Iya. Belum kabut lagi. Kayak kelihatan, segabut sempet turun sih emang. Kayak kelihatan gitu loh, ada rumah, kayak masjid kecil, lampu depan gitu, kelihatan gitu loh. Nah kalau misalnya jarak rumah ke rumah jauh, kiri kanan hutan sama apa kapur kayak gitu-gitu kan. Ini serem juga nih, makanya gue assalamualaikum. Terus tuh sampai atas. Nah terus abis gitu gue sempet ya maghriban dulu lah, ada masjid kecil gitu. Surau itu namanya kalau itu. Surau tuh apa tuh? Langgar, masjid apa kecil. Oh iya langgar. Gue pernah dengar langgar. Masjid kecil, gue nyari masjid yang nggak terlalu rame, terus ya kalau kecil rata-rata segitu ya. Gue sholat di samping sebelah kiri, sepeda gue taruh di pojok sebelah kanan, gue sholat sebelah kanan, sepeda gue taruh sebelah kanan. Jadi gue kalau sholat sambil gini. Oke. Biar sepedanya nggak kenapa-napa kan, sambil ngelirik kiri kanan. Akhirnya udah. Tapi waktu sholat rame itu ada orang-orang apa enggak? Dikit tuh maghrib 6:30 gue udah telat gitu 6:30. Terus abis gitu gue pas keluar dari masjid itu ketemu temen gue yang lagi istirahat. Syukur. Ketemu. Nyampe di akhirnya. Ketemu, gue ngisi air. Ngisi air. Kalau botol di sepeda tuh namanya bidon. Kalau botol. Gue ngisi air, ngisi teh pucuk gitu kan. Udah, jalan lagi nggak gitu. Udah lu duluan aja deh. Gue ini masih Karena rehat dia dulu. baru sampai lah. Karena dia baru sampai. Karena gue udah sholat dulu, udah rehat lah ibarat. Udah terus itu gue dari atas tuh, dari situ tempat gue sampai ke atas masih 2 kilo. Sampai ujungnya Cipatat itu. Itulah terus. Gue sama temen gue tuh kayak masih jauh. Sekitar 5-6 kilo di bawah. Udah sampai pas Cipatat, kan gunungnya gini, turunan gini, itu di ujungnya tuh lampu-lampu gitu. Kayak kota gitu kehidupan. Gue seneng banget tuh ngeliat turun. Turun ke bawah itu terus sampai namanya gue lupa namanya apa, kalau ibaratnya kalau di Jakarta tuh kayak BSD-nya Jakarta. Kayak di BSD Jakarta. Gue lupa namanya apa. Itu tuh kayak kota pertama abis gunung gitu loh. Kota yang rame lah ya, ada kayak perumahan gitu, kayak Citra. Iya. Pokoknya rame segala macam situ turun situ. Nah itu gue seneng banget lihat itu karena abis dari gunung gelap segala macam takut. Itu kota pertama. Nah itu gue ketemu teman gue lagi di situ, regroup. Oh dia duluan. Dia duluan ada di sana. Iya, 2 orang di sana. Udah akhirnya udah di sana. Akhirnya kita nunggu teman kita yang udah di belakang. Udah habis gitu dari situ tujuan terakhir kita tuh di Bakmi Tasik. Bakmi Tasik tuh di Cimahi apa di mana gitu gue lupa. Udah akhirnya regroup, semuanya kumpul. Akhirnya kita udah jalan pelan-pelan sampai sana. Nah itu konvoy itu. Konvoy itu. Setelah sekian lama sendiri. Nah, dari sholat kan berarti kan jam 6. Akhirnya turun ketemu di kota itu sama teman-teman jam 7:30. Oh, oke. Masih dekat ya. Masih dekat. Nah, terus akhirnya lanjut lagi. Akhirnya pas lanjut dari situ jam 9. Enggak. Bakmi Tasik. Pas di Bakmi Tasik ya tuh di 9. Soalnya kita udah kayak udah deket di kota, udah nyantai gitu. Pokoknya gue sampai hotel tuh jam 10. Hotel yang di Trunojoyo. Oh di Bandung nih, udah di Bandung ya. Jam 10. Jam 10. Itu jam 10 tuh udah kayak beres-beres, udah di kamar. Kayak jam setengah 10, jam 9 lewat lah udah sampai hotel. Emang sengaja kita lama di makannya itu bakmi santai segala macam. Nah, waktu apa sebutnya pergi bareng teman-teman ini, kan lu jalan tuh ya. Waktu lu jalan emang nggak ada tuh mobil, motor apa yang lewat gitu? Waktu pas di mana? Waktu perjalanan itu dari Marangi ke enggak ya? Kalau Cipatat tuh karena gunung truk semua isinya. Kan truk angkut batu kan, angkut kapur. Kalau pas di ketemu dong jalanan begitu. Tapi agak ngeri ya. Serem banget. Dia dari sini serem banget. 2 arah kan. Serem banget. Banyak yang bilang kalau mau jalan di tengah aja, biar si truk yang ngalah. Oh gitu. Soalnya kalau kita di kiri, ya amit-amit kalau ke ini kan. Kalau katanya yang keserempet dari samping kan gitu juga kan. Apalagi truknya kan jalannya kan lama. Bawa batu, mendingan kalau ini ya ke tengah aja jalannya. Kayak mau nyalip, kalau naik motor kan mau nyalip itu kan pasti kan di tengah. Mending gitu katanya. Ada yang bilang gitu. Nah, udah sampai Bandung segala macem
apa yang dihadapi ini penyakitnya? Sini saya nih. Biji Bapak nggak meledak gitu? Nggak meledak biji. Ini saya sakit ternyata. Sakit ya. Dipikir aman-aman aja gitu. Dipikir pas baliknya mau lanjut sepeda lagi, ternyata enggak. Selain Bantul Jogja, ini yang paling menantang. Iya, soalnya kalau yang paling bener tuh naik sepeda tuh harus kalau dari Jakarta Bandung tuh lewatnya Purwakarta. Harusnya. Oh iya, bener makanya. Harusnya Purwakarta. Cenderung nggak naik turun, paling kayak cuman panas doang gitu di jalan. Nah kalau lewat puncak tuh udah begini, ya kan kalau udah panas. Kayak gitu. Ini nih saya nih, ini nih Mang, gini Mang. Tuh, gini. Oh iya. Di dalam tuh gini. Senit. Dia getar sendiri. Kalau kita liatin dia lucu dah. Iya. Makanya saya pas di hotel, pas lagi nongkrong, kerjanya gini dong nih. Gila. Itu pengalaman yang paling gila itu. Paling gila. Soalnya gue pernah, tapi kalau ini kan soalnya kalau yang ide-ide gini kan kadang-kadang ide-ide mendadak. Tapi waktu itu motor, itu masih muda, gue seumuran lu masih jam 11:30 malam ngumpul di rumah temen. Toto ada satu temen yang otaknya agak sedikit nyeletuk biasanya. Nyeletuk. Puncak enak nih. Kita yang, 11:30? Lu gila ya? Udah kita maki-maki, terus ayo. Gitu. Selon tuh artinya kayak, udah kayak apa sih? Santai lah gitu. Bukan, selon lah, udah dipertaruhkan. Gila aja deh, gitu. Selon lah, jalan lah. Ya udah, jalan. Waduh, itu dinginnya. Cuma ke puncak, nyampe. Kita kayak di puncak pas gitu, makan jagung, ngobrol, terus pulang lagi. Itu sampai, ya naik, turun. Pokoknya inget gue tuh sampai Jakarta itu jam 4 subuh. Pagi. Iya, subuh. Cuma begitu makan jagung. Itu dari cuma puncak enak nih. What the fuck itu dia kayak dari rumah ke Kemang gitu, kayak dari rumah ke Blok M gitu ya. Tapi memang kalau dulu masih muda sih ya. Gue sih oke, kayak lu sih oke aja jalan. Sekarang sih udah umur segini mati lah gue. Mendingan jangan deh. Mendingan jangan dah. Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan ini, berarti ini kan ada komunitasnya kan? Nah, komunitasnya apa nih? Apa, Amar? Kalau dulu namanya Fix and Furious. Namanya. Iya, awalnya dari Kaskus. Awalnya dari Kaskus. Awalnya dari Kaskus 2009. Lebih lama sama kayak ngomong Toku ya? Iya, gua masih SMP. Gua masih SMP. Dan bisa dibilang Indonesia largest bike fix community. Oke. Kalau bisa dibilang sampai sekarang sih, bisa sampai sekarang sih, Mang. Soalnya emang terus juga kita bikin hashtag di Twitter FNFJB. Itu semua yang jualan ada di sana semua. Oke. Jadi kalau lo mau cari part sepeda segala macam, lo bisa cari lewat hashtag itu di Twitter. Gitu. Kalau mau cari yang cari sepeda, part-part FNFJB ada di Twitter. Fanta JB. Oh, nanti kita ketikin ya, FNJB. FNFJB. Oh, FNFJB. Dari singkatan dari apa? Fix and Furious jual beli. And Furious jual beli. Oke. Soalnya dulu di Kaskus momotnya rada galak kan. Nggak boleh jualan, nggak boleh apa. Terus juga di grup di Facebook juga waktu sempat bikin, kalau mau grup community aja, grup jualan aja. Dong, memang kayak harus gitu. Begitu. Nah, makanya pas abis itu mikir kayaknya sulit nih kalau misalnya grupnya campur-campur, terus juga ada, kalau dulu kan istilahnya kan out kan, out of topic kayak gitu-gitu. Yeah. Nanti dibatas sama momotnya kayak gitu-gitu. Kayaknya ribet nih bikin yang di Facebook, karena udah terlalu kecampur kan, sama udah terlalu banyak orangnya. Akhirnya pas ada Twitter, bikinlah hashtag itu di Twitter. Dan sampai sekarang dari Twitter 2000 berapa ya? Rame ya? 2011, 2012 mungkin. Gua aja Twitter gua umurnya 12 tahun. Berarti berapa tuh? 2009. 2011 hashtag itu udah muncul sampai sekarang. Nah, berarti kalau didirikan dari 2009 sampai sekarang, berarti cepet ada ini regenerasi terus dong. Iya, terus. Ya nggak sih? Terus.
generasi pertama punya anaknya masuk ke grup ini gitu, terus dia ngelanjutin gitu. Sampai bikin sampai per provinsi, Bandung ada, gitu. Surabaya ada, Banjarmasin ada, kayak gitu-gitu. Sampai yang anak-anak Bandung aja, kayak misalnya yang Surabaya, Banjarmasin, gue tuh nggak kenal yang sekarang-sekarang. Saking banyaknya saking kayak udah bergenerasi gitu loh. Tapi kalian berinteraksinya lebih di mana nih? Gua kurang. Kalau di Jakarta sih ada WhatsApp. Kalau di setiap anggota baru semua enggak sih, kita udah jadi kalau Jakarta ya per WhatsApp, kalau si Bandung juga mereka ada WhatsApp-nya segala macam gitu-gitu sih. Tapi kalau buat berjejaring dari gua ke Jakarta enggak sih. Dari gua ke Bandung sih enggak sih. Nah, ngumpulnya apakah Instagram, Facebook kah, apa Telegram. Yang lebih jangan bilang Telegram kan ini kayak grup WhatsApp. Iya, tapi kayak sosial medianya ngumpulnya di mana nih? Dari semua provinsi ini. Karena udah terlalu lama, Kaskus juga udah nggak terlalu jalan, Facebook juga udah nggak terlalu jalan, kayak yang ngumpul tuh kayak dia gitu aja, Mang. Berarti nggak. Kalaupun ada anggota baru, itu lebih kayak dari teman ke teman. Teman ke teman, ya lu rekomen kan? Iya. Sama rekomen siapa gitu. Iya. Oh. Ayo riding bareng gitu, kayak gitu doang sih. Ada syaratnya nggak untuk masuk komunitas? Nggak ada. Mesti punya sepedanya apa nggak, gitu? Nggak juga. Oh, kalau sepeda ini gue bisa. Bisa, tapi lama-lama kan upgrade. Iya. Lama-lama upgrade. Sama kayak mau nggak mau. Ini nih yang megang operator kita lama-lama kan upgrade ya kan? Upgrade. Iya. Dia mau kameranya upgrade. Iya. Motornya begitu-begitu aja tuh ngeselin gue. Nah, ngomong-ngomong kamera. Tadi kan komunitas Amar di komunitas sepeda ya. Tapi sebelum ke situ, gue pengen nanya satu hal yang ini dulu deh. Seperti tujuan gue ketika gue kepingin ngangkat komunitas di podcast gue. Untuk seorang Amar, ada nggak sih manfaat yang signifikan atau yang benar-benar change your life ketika lo bergabung di Fix and Furious ini? Di luar relasi, ilmu pengetahuan, itu sih ini banget sih, Mang. Ngaruh banget sih. Kayak misalnya dapat link ke mana lewat mostly bisa dibilang dapat kerjaan, dapat teman baik dari sepeda gitu. Ujung-ujungnya ketemunya dari anak-anak sepeda juga. Kayak misalnya anggaplah ketemu Mang Felix nih. Ternyata Mang Felix tahu si A. Nah, terus Mang Felix nanya gue, "Lu kenal dari ini siapa, Mar?" Dari anak sepeda kayak gitu. Oh, jadi manfaatnya pokoknya intinya lebih ke kayak pertemanan jadi networking jadi luas. Dari situ juga bisa ada berbisnis juga. Nah, ada nggak kenangan ya kita selain kalau ini kan nggak terlalu grup ya kayak tadi Puncak yang bersama-sama dengan komunitas ini yang bikin lo kayak this is my home kayak gitu, this is my family. Ada nggak yang ngejos tuh apa gitu? Unforgotten moment ya? Iya, ketika bersama komunitas ini. Yang Jakarta, yang di Jogja juga seru sih, karena emang beneran jadi deket banget gitu loh. Kayak misal apa itu acara apa? Sebenarnya tuh nggak acara apa, emang nyeletuk aja ke Jogja yuk gitu. Lagi-lagi kayak gitu. Terus juga kan kita nginep di Kaliurang, teman gue punya rumah gitu. Akhirnya kayak jadi deket gitu loh. Berapa jadi orang? Oh, itu banyak sih, Bang. Waktu itu Bang bener-bener. Itu banyak, ha. Ntar fotonya dikasih. Oh, bener-bener antara ngomong kasarnya dengan komunitas Jakarta dan komunitas Jogja bertemu. Segala macam. Ada dari mana-mana juga. Dari mana-mana ketemu. Si ini ketemu. Terus juga satu rumah. Jadi kayak deket banget gitu. Karena kan ujung-ujungnya percuma aja kalau misalnya kita deket. Terus juga kita lama berteman kalau nggak masuk pertemanannya gitu, percuma kan, Mang, gitu ibaratnya. Nah, dari cara komunikasinya, bercandanya, kalau nggak masuk tuh kayak gimana gitu. Iya, kayak aneh. Nah, selama lu bernetworking di komunitas ini, siapa temen lo yang dari komunitas ini yang paling jauh, yang lu belum ketemu? Ada nggak? Paling jauh? Founder FNF aja gue sampai sekarang udah nggak ketemu lagi. Oh? Serius, gue sempat riding lu 2009-2010, kayak cuman beberapa kali doang. Beliau tinggal di Jakarta kok. Gue sempet kontak adenya, dia tuh nggak main sosmed gitu.
cuma ada Kaskus sama dia punya toko di Tokopedia. Oh, Gitu. tapi kan di grup WhatsApp-nya ada. Enggak, di sebagai grup founder. WhatsApp nggak ada. Oh, begitu. Cuma di Kaskus. Kalau anggota terjauh yang lu kenal misalnya dari Papua misalnya. Banjarmasin, Banjarmasin ada. Oh, Banjarmasin yang lu pengen banget ketemu. Iya, pengen banget ketemu sih. Nah, kota mana yang lu pengen jelajahi berikutnya? Banjarmasin seru sih kayaknya. Nah, Banjarmasin seru sih. seru sih dia. Temen saya ada tuh, bos saya orang Oh gitu, Banjarmasin ya, dia kita ngobrol ya kalau gitu. Jalannya itu luar biasa ya, banyak tambang sih ya, lebih gimana? Soalnya karena ada teman di sana kan, jadinya enak gitu kalau ada temennya yang kenal, bisa di-guide lah gitu. Oke. Mar, kembali ke tadi yang gua singgung soal dunia fotografi yang lu terjuni. Yang emang gua taunya kan awalnya itu, kalau dari sepeda kan memang secara dari Instastory lu aja, tapi secara kita Saya juga dekat, nggak teman di Facebook kan, lu nggak ada Facebook. nggak ada Facebook, najis. Apa? Lu gua tahu adalah fotografer, udah keluar buku Dua. Nah, apa yang mau lu selain ini, lu mau seriusin, lu mau upgrade diri lu lagi? Iya. Ada apa di dunia fotografi? Kalau upgrade sih pengen banget terus upgrade sih, karena kan belajar kan. Kalau misalnya mau buku-buku terus pengen sih, soalnya kan itu bagian dari kayak perjalanan gitu ya. Kayak misalnya ntar anggaplah kayak buku 1 ke 2 aja kelihatan tuh bedanya apa, kayak bisa dinilai sejauh mana kayak gitu-gitu sih Bang. Passion lu sebenarnya kemana sih, Pak? Ini pertanyaan jebakan sih kalau ditanya passion saya kemana tajam sih. kayak mata najwa. Iya, saya juga nggak tahu passion saya kemana. Jujur kalau dulu gua tuh bukan berangkat dari fotografi, Mang. Gua tuh dulu editor sama nulis. Jadi tuh gua dulu Oh, makanya kenapa buku pertama ada gambar yang bercerita ya? tulisan kan. That's good. Dulu pas awal-awal kuliah, almarhum bokap bilang kalau mau kerja aja, kuliah aja. Soalnya kalau nanti kerja sambil kuliah capek segala macam gitu kan. Terus habis gitu gue akhirnya cari sampingan buat jajan-jajan. Gue apply ke ada sebuah portal berita gitulah, musik. Yang mereka kerjain tuh kayak musik, ya konser segala macam gitu. Akhirnya gue apply jadi nulis artikelnya. Ya, oke. Media online. Sama ngedit kalau misalnya dulu sebutannya masih kontributor. Kontributor yang ngasih file ke gua, ntar gua edit, ntar habis itu ada tulisannya di bawah di media portal itu. Udah habis itu selang lama si bos gua bilang, pokoknya kalau kita jalan tuh kayak berdua, reporter sama editor gitu, biar editor tahu arahnya kemana, ngeditnya kemana segala macam biar tahu. Bos gua bilang kalau lu bisa ngedit, lo harus bisa foto juga. Bos gue ngomong gitu. Akhirnya udah gue lihat di Google cara moto konser, cara moto musik gimana gitu. Otodidak dong berarti ya? Serius. Gue cari di Google, abis itu gue berangkat konser pertama gue apa yang gue fotoin ya? Kalau nggak salah Naif atau apa gitu. Konser? Soalnya media itu khusus musik. PRJ ya kalau nggak salah ya, Naif. Gue lupa di mana. Masih kalau nggak salah ya. Gue lupa deh. Abis gitu udah belajar segala macem. Akhirnya sampai sekarang video sama ngeditnya gue tinggalin. Malah gue ngambil pure kerjaannya foto doang. Malah kalau misalnya ada kerjaan video atau ngedit, gue kasih ke temen gue gitu. Ya. Malah jadi kebalik. Itu gara-gara dari situ. Berarti sekarang kalau dibilang passion apa, fotografi ada termasuk passion nggak gitu? Nggak ya? Nggak juga sih, soalnya dulu nggak ngambil itu kan. Masih mencari-cari juga berarti? Mungkin. Tapi kalau gue lihat sih ya, ini kita nggak tahu apa karena kita orang Scorpio pentut. Iya, kita Scorpio bareng. Terus mesti ada Scorpio lain yang mesti mengafirmasi. Kalau gue bilang justru passion lu di situ. Gue jujur ngelihat buku pertama, ngeliat foto lu, terus buku pertama itu adalah foto yang bercerita. Itu kan memang jadi gini. Dulu gue pernah ada impian mau buat kayak gitu. Jadi entah kenapa kalau gue lihat teman-teman gue yang fotografi, gue bisa bercerita loh lewat fotonya. Jadi kalau mereka sering iseng gitu kasih gue, nih Mang lihat foto gue bagus ya.
Itu yang begitu gue tek, itu gue tiba-tiba langsung menghayal. Gue langsung masuk ke dunia itu. Terus gue bisa langsung kayak ngoceh aja sendiri. Oh ini foto lu gini. Mereka apa ya? Wow, nggak segitunya loh bang. Waktu gue moto karena gue liat dia cakep doang. Ya, yang gue lihat begitu gitu. Nah, lu punya kapasitas ketika lu moto, hasil foto lu sendiri dan lu bisa jadiin lu bisa bercerita melalui si foto itu it's good sih gue bilang. Thank you. Ya. Gue harap sih buku ketiga kalau bisa keluar lebih bagus. Iya mungkin. Kalau udah nggak PPKM lagi kali ya? Udah nggak PPKM lagi. PPKM. Masih ada emang ya? Masih ada ya? Masih ada ya? Nggak ada udah. Ada ya untuk kepentingan inilah. Gitu-gitulah kira-kira. Iya. Nah, next apa ya bilangnya? Mau foto kemana? Yang gue pengen banget gitu. Lah kita kan mau ada jalan-jalan ke Thailand ya. Dulu sempet ngobrol. Yeah. Saya juga ditagih sama dia nih. Oh, berdua. Insya Allah tahun ini sih, Bang. Gimana nih? Insya Allah. Apa ya? Kalau gua ke lu, kalau gua ke Dewe, gua nggak terlalu gimana karena memang kita masih satu jalan ininya. Justru gua lebih seneng menantang. Dewe gua pengen menantang dia someday itu dia bermoto yang bukan zonanya sebenarnya. Ketika Thailand kita bicara ini kan ada beberapa bangunan arsitektur Buddhis yang gimana. Justru kalau gua ke dia, gua pengen suatu hari nanti bisa ke Turki. Itu pengen banget. Nah itu tantangan gua, challenge dia. Kepingin gua belum pernah ungkap ini, baru sekarang nih tiba-tiba keungkap. Nah kalau lu memang gua kepingin lu dan satu lagi temen gua namanya mungkin kenal Bacil. Reski Ramadan. Tahu. Bacil, Bacil 993. Ya. Iya. Bacil adalah salah satu temen gua yang fotonya gua wow. Gua ceritanya merinding badan gua. Bagus banget sih. Bagus. Dia cara mainin warna, dia mengcapture orang. Jadi gua paling seneng kalau dia gua kan sedangnya di fotonya apa tuh namanya kalau yang candid. Ya. Dia foto candid ke gua itu bagus banget. Dan candid dia nggak pernah ada yang mengecewakan. Dia adalah salah satu yang gua mau tantang dia ke Thailand untuk fotoin temple, Buddhism, biku di sana segala macam. Nah itu sama yang gua kepingin lu untuk nantangin lu untuk motonya ke situ gitu. Gimana feeling lu? Karena ide ini pernah tercetus gara-gara satu orang. Itu sahabat gue namanya Reza Kakek. Iya. Tahu dong. Suatu hari Reza Kakek pernah gue ajak, ini gue minta tolong sebenarnya. Kayak gue minta tolong, gue nggak punya waktu itu gue nggak tahu temen yang bisa moto lagi siapa. Lu mau nggak bantuin gue fotoin adik gue menikah? Gue waktu itu. Oh boleh mang, gue bantuin dah. Dia kan orangnya gitu. Akhirnya dia bantuin, dia foto. Ketika itu selesai, kita makan malam di sebuah restoran sama keluarga besar. Kakek tiba-tiba ngomong sesuatu yang itu jarang banget kok dari mulut dia. Sambil ngerokok dia bilang, Bang, thank you ya katanya. Gua seneng banget hari ini. Why? Gue bilang. Padahal buat gue biasa event gitu kan. Dia bilang, gua nggak pernah motoin Cina kawin. Dan di dalam wihara. For me, as a Muslim, ini new buat gue. Tantangan buat gue bisa moto ini gue seneng banget, dia bilang. Gue seneng banget. Ini buat gue ya nggak pernah. Memang dia nggak pernah ini orang Cina pertama yang dia foto patung Buddha, dia foto ini segala macam apa sebutnya pernak-perniknya itu dia foto, dia seneng banget. Nah dari situ akhirnya di otak gue lahir sebuah ide yang itu ngajarin semua teman-teman gue yang dia harus sebagai fotografer dia harus keluar dari zona nyaman dia untuk moto yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Soalnya kan lapangannya beda, treatmentnya pasti beda kan segala macam. Mungkin kalau misalnya di tempat-tempat kayak gitu ada yang boleh, ada yang enggak kayak gitu-gitunya kan mungkin ada tuh. Nah itu yang seru. Makanya kenapa waktu dia ke Bali gue bilang, oh capture the good moment, lu mesti ambil yang bagus-bagus karena dia belum pernah ke satu. Kedua, this is a new world for him. Ini Hindu. Banyak pernak-pernik segala macam, historical building, artnya apa semua macam yang tidak ada sebelumnya di dunia dia. Oh dia harus ambil itu. Buat gue, oke. Gitu. Cuma
jujur memang gue belum lihat hasilnya apa yang diambil belum karena pure kerja. Pak, soalnya Nah itu sedih kan. Nah, makanya someday mudah-mudahan dia bisa dapat karena yang dikit-dikit aja kayak cuma motoin teman-teman gue pakai baju Bali, beberapa foto yang memang di rumah Ide itu bagus-bagus, keren. Soalnya beda fieldnya, vibe-nya juga beda. Itu yang selalu gue challenge, makanya ide challenge yang ini kalau ini berkembang itu terima kasih lah sama orang yang namanya kakek. Iya benar-benar. Cikal bakalnya dari dia. Amin. Iya. Oh itu nggak bisa. Nggak bisa. Lu kalau mesti lu pindah agama dulu masuk kota haram karena nggak bisa. Biar lebih afdol gitu. Ya, kecuali Raja Salman dia kan di waktu itu bilang dia mau membuka wisata, dia akan buka pintu, tapi dia nggak bisa Mekah. Tapi Masjidil Haram yang depan-depan itu oke, bisa kita kunjungi, tapi nggak bisa masuk ke Ka'bah, gitu. Kalau mau bisa nginep di Hyatt Riyadh. Hyatt yang di itu katanya dari paling atas. Iya, paling atas dia punya tower, lu bisa zoom itu lu bisa foto katanya. Sebenarnya kayak pengen orang kayak aktivitas mereka kan lagi putarin Ka'bah, ekspresi mereka sedang berdoa segala macam itu kan priceless. Iya, beda. Beda loh, vibe-nya loh. Nah itu nanti coba kita lihat ya kalau memang Raja Salman dia mau modernisasi, katanya kan dia mau modernisasi, ya kita lihat aja. Ada lagi ya kira-kira yang lu mau? Iya, sebenarnya kayak apa Thailand terus apa Nepal. Nepal apa Nepal? Nepal. Itu kan vibe-nya beda tuh. Yes. Gue juga pengen ke Nepal. Nah, kayak kita udah masuk Tibet, udah masuk tempat itu udah ketahuan vibe-nya tuh apa ya, bisa dibilang ya, spiritualis banget. Iya, kayak full of art, dia juga culture-nya juga kuat. Culture-nya gitu. kuat, bangunan-bangunannya kayak udah beda gitu loh, kayak masuk ke kota itu beda banget gitu loh. Tapi rasanya. Seorang Amar lebih seneng, kan gini, gue pernah nanya beberapa fotografer gitu. Nah ini gue tanya ke lu lebih seneng foto orang, bangunan, alam, atau apa sebenarnya? Street kali, orang sama bangunan ya, street. Street lebih mencakup kayak semuanya. Iya bisa. Orang kan ada yang demennya art aja, fotonya art, bangunan aja gitu. Potret. Kalau street tuh kayak misalnya ada bangunan, ada orangnya, kayak gitu-gitu loh. Street sih. Oh, apa ya? Ya kayak di buku lo lah, mengambil capture momennya, emosi dan ininya kan dari orang, dari benda gitu. Kayaknya cukup sampai di sini pembicaraan kita karena waktu yang terbatas. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen di Kasino Podcast-nya teman-teman. Dan kita akan bertemu lagi di weekend depan dengan komunitas yang lain. So stay tune di Kasino Podcast. Sampai jumpa. Dadah.